hu aha hu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa miqdariha wa kasrin nuqur wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin huzili dari wa shifaiha wa dafil bala wa afatiha wa kasdil rizqi wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
di barjah dan akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah merangkumkan kita dalam kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya gulam, alaika bi ikhlasil amali lillahi fi salatika. Nah, ini kan bersambung dengan Fathurabani nih, mirip dengan Fathurabani tadi. Hai anakku, hendaklah engkau melakukan amal kamu itu benar-benar ikhlas. Supaya apa? Supaya engkau mendapat perhatian dari Allah. Kalau tidak ikhlas, Allah tidak memperhatikan kamu. Makanya seringkali kenapa kita beramal-amal ini seringkali lepas daripada pikiran dan persangkaan kita. Kenapa? Kita sholat saja tidak ikhlas ternyata. Kenapa? Sholat kita ada embel-embel. Kalau mengerjakan sholat biasanya rezeki bisa bagus nih. Nah, bisa bahagia nih. Bisa istriku tidak satu, bisa dua nih. Nah, misalnya. Nah, apalagi ada istilah sholat duha, misalnya lah. Sholat duha apa? Oh, supaya rezeki, supaya banyak, sebagainya. Kita sering ada embel-embel itu. Begitu kita amalkan sholat duha, menurut orang atau menurut guru-guru betul aja, itu betul aja. Itu tidak salah. Cuma ketika kita mengaplikasikan diri kepada diri kita, sholat duhanya kita ternyata tidak menghasilkan rezeki banyak, malah bina sakit hidupku aja. Pohon durian dulu tumbuh di belakang rumah ini malah mati jar. Ya kan? Inilah nyanyian hati pada diri kita. Nah, seringkali seperti itulah. Nah, nyanyian-nyanyian hati ini menjadikan bahaya bagi diri kita. Jadi salah pemahaman. Ada ayah paloy hendak meninggal. Loy sini jangan. Kenapa bah aja? Panggili saudara semuanya supaya sepakat, panggilnya semuanya saudara yang lain. Aku ada pesan, bila aku meninggal kena pulun aja baju kuni dengan kain kapan, tapi kain kapannya buruk guru ujar apa paloy nang buruk aja jar. Kalau perlu nang kubas kelihatan nang bina putihnya bina nang kubas mana tuh nah. Kayak apa aja? Lusuh. Iya kajar, ujar paloy. Untuk apa bajar? Pesan apa bib? Untuk apa jar paloy? Iya tenang aja no. Kenapa bajar? Ini rahasia taulah nih jar. Aku lama dah memikirkan jar. Apa rahasianya? Supaya jar kena bila malaikat pas apa bertanya karena di kubur aku meninggal jar. Nah, jar malaikat ini sudah kubur lama nih kira nih. Mayat lama nih. Masa kayak itu kalau diakali malaikat lah. Tapi bisa terjadi dalam kitab Uspur, ya. Ini mengisahkan aja lah. Ceritanya
Ali bin Abi Thalib setelah Umar Ibnul Khattab meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib duduk di atas kuburan Umar. Sahabat bingung, apa nih? Rupanya lalu Ali tertawa. Tertawa Ali. Kenapa kisahnya jadi tertawa? Nggak sempat membacakan kitabnya lah. Tertawa tuh apa? Ternyata ketika malaikat yang menanyakan ke kubur siapa, Beb? Nah, malaikat Nukar Nakir bertanya di kubur, ya Abdallah, man rabbuka? Umar tertawa lalu marah. Kenapa bertanya lagi dengan aku, Jer? Aku nih yang bersama Nabi, hidupku tuh selama ini bersama lo Nabi aja. Jar Umar bin Khattab, tidak ada lagi yang lain. Allah Rasul tuh, kamu nih salah tanya. Sekalinya Umar menasihati malaikat pulang, Jar Ali, kamu ini kalau datang ke kubur itu, Jar Umar, jangan bawa pakaian yang mengerikan kayak ini nah. Aku aja tadi itu terkejut, sanganku siapa itu datang Jar Umar. Coba nanti kalau ke kubur-kubur kaum muslimin gimana aja, jangan bawa pakaian kayak itu, Bang. Ih, mengerikan mana aja. Jar Umar kayak apa orang nak menjawab? Nggak bisa menjawab orang. Pertanyaan kamu itu mudah aja dijawab. Cuma pakaian kamu itu yang menakutkan orang ya sudah. Wajah malaikat lari, malaikatnya lari. Jadi Ali tertawa mendengar Umar bin Khattab kayak itu. Nah itu cerita benar lah. Seperti itulah. Jadi malaikat itu bisa juga dipadahi kalau pindah salah lah. Maka biiklasil amal lillahi ta'ala, lillahi aja wajalla. Hendaklah kamu beramal itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Fi sholatika, dalam sholatmu, wasiyamika, dalam puasa kita. Puasa ini merasa kelak kadang, apalagi hari panas. Aduh, panas saja. Wah ini Jan, asa di api neraka tuh Bang Jan. Masya Allah, melihat bini memandang aja wajar. Maka perasaan seperti itu cepat tutup. Astagfirullahaladzim, inilah kejelekan seorang hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Mengeluh terus sambil mengamalkan syariat agama aja masih jam mengeluh. Ya kalau lah, ampuni hamba. Nah itu asiknya dialog orang mukmin tuh, ampuni hamba ya Allah. Kuatkan hati hamba untuk meneruskan puasa. Jalan lagi terus. Nanti hari dingin dikecam lagi Allah, dingin. Wah ini jadi dingin-dingin ini seharusnya pas bana makan bakso aja. Iyalah. Mengeritik lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kembali supaya kita ikhlas. Ya Allah, memang inilah kenyataan. Itu kan tadi itu gambaran dari diri kita. Memang kita ini tidak sanggup sebenarnya puasa. Nggak sanggup. Kecuali karena Allah memberikan kekuatan kepada diri kita. Yang minggu kemarin saya mengatakan kewajiban yang ditetapkan Allah kepada kita itu sudah diukur Allah supaya kita ini mampu mengerjakan. Artinya Allah sudah memberi kekuatan kepada kita. Wahajika wajakatika, zakatmu, hajimu ikhlas. Wajami af'alika, seluruh perbuatan kita, apakah yang bersifat ibadah ataukah yang bersifat mubah, boleh semua itu semata-mata karena anugerah Allah, kekuatan dari Allah. Itu yang minggu kemarin amalannya la haula wala quwata illa billah. Jadi maksudnya kalau kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, kita dapat bahasa lainnya pahala satu. La haula wala quwata illa billah, kita dapat satu pahala. Tapi bila kita ucapkan, meski hanya satu kali kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, kita praktekkan dalam hidup hari-hari kita, kita jiwai makna la haula wala quwata illa billah,
Bayangkan, berarti kita mengamalkan la haula wala quwata illa billah itu 1 hari penuh. 1 hari Pak. Kayak apa contohnya sehari penuh tuh? Selalu menyadari makan kue nang mengenyangkan Allah, yang memberi tenaga Allah. Kue ini hanya perantaranya saja. Pakai baju hari dingin hujan, pakai baju jas hujan, nang melindungiku dari hujan Allah. Bukan jas hujan ini adalah perantara saja. Ya kah? Itu orang mengamalkan la haula wala quwata illa billah tuh. Yalah, minum, alhamdulillah enaknya, kenyang tubuh kok. Oh, yang mengenyangkan, yang menguatkan aku ini adalah Allah anugerah. Kawa mengerjakan sembahyang Allahu Akbar. Oh Allah, ini semua ini kekuatan daerah. Berarti orang itu tidak sekedar ucapan la haula wala quwata illa billah. Berusaha, berdagang, berjualan, rami jualan, la haula wala. Benar, bukan hebat aku nih, karena memang anugerah Allah. Sunyi bang berjualan, la haula wala quwata. Ini benar. Berarti apapun metode manusia ini tidak bisa menjaring manusia supaya orang datang berjualan di tempat datang membeli barang-barangku, kecuali hanya Allah. Mudah saja bagi Allah. Oh, sadar terus, baik di posisi nyaman maupun posisi sakit, la haula wala quwata illa billah. Makanya oleh ulama disuruh sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu supaya membekas di pikiran kita, di jiwa kita, lalu terusnya tumbuh dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamalkan. Timbullah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin timbul. Nah, yakin itu yang penting kalau kita. Nah, nanti yakin itu bertingkat lagi. Yakin tingkat awam atau yang disebut dengan ilmu yakin. Pian habis mendengar ini, nah ilmu yakin namanya. Naik lagi jadi ainul yakin, mengamalkan dah, melaksanakan. Nanti sampai hakul yakin. Hakul yakin itu yang tertinggi, kawasul kawas puncak keimanan itu. Nah, ini yang susahnya kadang-kadang. Nah, la haula wala quwata illa billah sudah seharian penuh dah tadi. Sudah mau tidur, la haula wala quwata illa billah. Kalau anak tiba saatnya meninggal, bila saatnya sehat, la haula wala. Nah, ini mengamalkan dalam hari-hari dah. Lam jalalahnya sudah dalam hidup hari-hari. Lalu memandang alam semesta, mengenang, membayangkan alam semesta. Ternyata alam semesta ini la haula wala quwata illa billah. Enggak ada yang hebat. Yang hebat itu mereka jadi hebat alam semesta ini semata-mata karena Allah. Maka alam semesta ini pun, maka pengertian la haula wala quwata illa billah tadi itu semakna seluas langit dan bumi. Itulah yang diamalkan Nabiullah Khidir alaihi salam. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut nama Allah, masya Allah, semuanya kehendak Allah. Alam semesta ini kehendak Allah, tidak ada kehendak yang lain kecuali kehendak Allah. Nah, ini sifat, ini ilmu sifat Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'til khaira illallah. Tidak ada yang dapat menjadikan satu itu kebaikan, datang kebaikan, illallah, kecuali dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang membalikkan, memalingkan keburukan itu, kejahatan itu, illallah, kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin paminallah. Tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan itu kecuali hanya Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi Nabi Khidir pian. Nah, jadi Nabi Khidir bila kaita itu Nabi Khidir. Tidak perlu lagi bertemu Sidin pian. Kenapa? Sudah mengamalkan amalan Sidin. Makanya pian tidak ada yang ketemu Nabi Khidirnya lah. Karena sudah mengamalkan pian. Dilihat Sidin, oh sudah mengamalkan juga Sidin. Tidak usah lagi aku ketemu ulun aku Sidin. Ya kalah. La haula
wala quwwata. Dalam praktek hidup hari-hari, seluas langit dan bumi. Jadi tidak terbaca pun sudah bermakna itu, apalagi dibaca. Nah, ini seluas langit dan bumi. Nah, itulah keyakinan orang. Kedua, selain itu kita mendapatkan yang disebut dengan simpul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kita amal-amal syariat kita. Ittaqaza indahu ahdan. Nah, semua itu kita ambil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahdan, satu perjanjian. Qabla wusulika, sebelum engkau mendapatkan hakikat yang sebenarnya. Apa itu, ujar Syekh? Mahajal ahdu, apakah perjanjian kita dengan Allah itu tauhidan wa ikhlasan, sanatan wa jama'atan, sabran wa syukran wa taqwidan. Semua itu kita dapatkan ada satu kalimat, namanya kalimat tauhid. Asalnya la ilaha illallah, asalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bermakna kita amalkan dalam hidup kita menjadi la haula wala quwata illa billah, sempurna pian. Jadi Nabi Khidir alaihi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.